Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan khutbah yang berjudul Bakti kepada orang tua sama dengan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Rifai, absen 2 dari kelas 11G. Alhamdulillahilladzi hada'ana wahtarana wahtabana waja'alna khairu ammati azrin jat linnasi ta'muru bal ma'ruf wa tanfa'anil munkar wa tu'minu billahi anzala ala nabiyyina wa anna huda linnasi wa bayanna qala ta'ala wa qata rabbuka an la ta'budullahi iyyahu wa walidini ihsan tahmaduhu subhanahu wa huwa alladhi ni'matihi tati'u solihati wa nashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu aujaba ta'atal walidain wa harrama isyanahuma wa nahrahuma au nashhadu anna Muhammad aidu wa rasulu sayyidul mutama'il qadir al jannatu tahtal qadami ummahat Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'du fayakullah ibadallah haqqa tuqati qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jum'ah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus semangat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengingat akan kebesaran Allah yang menciptakan alam dan isinya untuk keperluan kita sebagai umat manusia, agar kita senantiasa membacakan puja dan puji syukur kepada kehadirannya. Salah satu yang membuat Allah marah kepada kita adalah kita selalu lalai dan abai dengan perintahnya. Kemarahan Allah akan membawa banyak macam kesengsaraan dalam hidup di dunia, lebih-lebih nanti kelak di akhirat. Para jamaah Jum'ah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang isinya penuh dengan petunjuk dan ajaran yang benar. Di antaranya Allah berfirman, qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum al tusrakuhu bihi sahya wa bil walidaini ihsan. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 131. Dalam baiklah kepada orang tua, Quran Surah Al-An'am ayat 121. Dalam ayat di atas terdapat 2 poin yang sangat urgent dalam kehidupan dunia yang berdampak pada di akhirat. Yang pertama yaitu adalah manusia hanya menyembah kepada Allah sahaja. Yang kedua, manusia harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Istimewanya, hampir semua perintah berbakti kepada orang tua itu bergandengan dengan perintah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat yang berbunyi, wa'budullaha wa la tasraku bihi syai'an wa bil walidain ihsan, yang berarti sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Jadi di dalam penggalan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyembahnya dan jangan syirik, tidak boleh mempersekutukannya.
begitulah salah satu Allah Subhanahu wa taala menghargai kedudukan orang tua yang harus ditaati dengan menggandengkan terhadap perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil kesan dari susunan redaksi ayat-ayat di atas, durhaka kepada ibu dan bapak itu hampir sama jahatnya dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Menghina bapak ibu hampir sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Dalam satu riwayat oleh Al-Hakim dan Al-Asyibani dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dunu yafirullahu min hama sa'a ilaihi yaumil qiyamah illa uqal walidaini fa innallaha yahu yahul isaji fil haiti qablal maut. Semua dosa diantaranya ada yang ditangguhkan Allah menurut kehendak Allah sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka Allah mensegerakan hukuman bagi yang mendurhakai itu, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Allah mensegerakan hukuman bagi yang mendurhakai itu dalam kehidupan dunia sebelum mati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, lebih-lebih kepada ibu. Kalau kita renungkan bagaimana beratnya yang dirasakan ketika ibu mengandung sampai melahirkan, maka pantas saja kita ketika durhaka kepada yang satu kali saja itu dapat dosa besar, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Qudai dari Anas yang berbunyi, Al-jannatu tahtal qadami al-ma'hat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksud dari hadis tersebut bahwa sehebat-hebat apapun iman dan ibadah seorang anak, namun dia durhaka dan sering membangkang ibunya atau kedua orang tuanya, maka tidak mungkin ia masuk surga. Banyak sekali hadis maupun kaul-kaul para ulama yang menjelaskan keistimewaan orang tua sehingga melarang keras durhaka kepada keduanya. Bagi yang orang tuanya masih ada, bersegeralah minta maaf dan ridhonya. Dan yang sudah wafat, berdoalah agar dosanya diampuni dan perbuatan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi khatib-khatib khususnya dan bagi kita sesama selaku kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan jiwa kita sehingga dapat mengerti dan mengamalkan dari semua ayat dan Allah maupun hadis dari Rasulullah. Dan semoga kesalahan dan keliruan kita dan bapak ibu kita diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafi'ala wa iyyakum binafihi minal ayati wa dzikrullahi hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahu azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wamtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila radwa innihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala illa washabihi wasallim saylihi ma kasira. Qala ta'ala wa wasainaha ihsana iyadaihi hamalathu amhu wa hanna ala wa huni wa bisalahu fi amini anis qur'u
liwali walidayhi ilail ilail masiru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adana wal ihsan wa ita'i di qur'a wa ita'i dil qurba wa yanfa 'anil fahsya'i wal munkar wal bag wal bagyami tuku la'allakum tadhkurun. Wadhkurullah matiha yadhkurukum waskuruhu ala bi'adihi yardukum wastaluhu min faslih yang hadi walladhikrullahu akbar.